dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa ketemu lagi, masih bisa ngobrol lagi, masih bisa bikin vlog lagi. Walaupun hari ini kebalap nih sama masjid ya. Gak apa-apa lah ya. Kalau misalnya ada suara-suara yang kurang enak di video ini, Mas Teh mohon maaf kemaklumannya. Jadi supaya apa ya? Supaya Mas Teh juga nggak terlalu terbebani. Karena mungkin ketika video ini sudah tayang, suara yang ngaji di masjid nggak terlalu kedengeran ya. Tapi kalau di sini karena Mas Teh yang posisinya di sini, jadi ya agak sedikit memecah konsentrasi karena harus bicara di antara suara yang agak keras. Bukan berarti pecah konsentrasi terus Mas Tulus dengerin orang ngaji masa konsentrasinya pecah, enggak. Tapi agak sedikit terbuyar saja. Kayak Taufik, Pak Sem pasti sudah tahu posisi masjid itu di belakang. Jadi saya itu di belakang masjid. Rumah saya pas di belakang masjid. Jadi agak sedikit terlalu dekat ya. Jadi suaranya terlalu besar begitu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T. Aduh. Terlalu. Nah, jadi tadi agak berisik ya, karena kipasnya ke atas. Ya maklum lah ya, syutingnya kan di rumah. Bapakku juga udah nawarin AC, cuma kan ya gimana posisinya. Rumahnya bocor-bocor begini, kalau misalnya kita mau pakai AC ya itu bayar kontrakan nih, bingung kok segala mau AC, nanti bayar listriknya mahal ya gak sih. Aduh, sebenarnya Mas itu nggak mau loh terlihat lemah di mata kalian itu, sumpah demi Allah. Pengennya jadi motivator, pengen selalu jadi penyemangat buat kalian, jadi orang hebat yang selalu menyemangati kalian tanpa sebuah rasa yang mungkin hanya membuat jenengan semua khawatir. Dan saya tuh sangat bersyukur sekali jenengan tuh orang-orang luar biasa yang care sekali sama saya. Dan saya baru nyambung nih ya, saya baru mengerti kalau memang justru penyakit emah itu bisa mempengaruhi penyakit pikiran itu bisa mempengaruhi ke emah ya. Saya baru nyambung itu, kata dokternya, Mas ini sebenarnya pikiran, sebenarnya awalnya dari pikiran. Saya aneh ya, kan kepikiran di sini, ya kata, terus emah itu di sini. Makanya saya mikir, kok bisa jadi satu gitu loh. Sedangkan saya kan hanya berpikir ya. Oke, kalau jenengan bilang saya Mas Teh itu berpikir sesuatu tentang sesuatu yang berat. Oke ya memang, tapi setelah saya telah kok aku lo mikirku pakai kepala, tapi kok perutku ikut kena gitu loh. Ternyata ini tips juga buat teman-teman yang emak itu ternyata tidak berpengaruh kepada badan yang besar, badan yang kurus ya. Orang besar itu tidak berpengaruh dengan mah. Kemudian orang yang kurus juga tidak terlalu berpengaruh. Tetapi mah ini adalah pola makan ya. Makan terlalu sering ditunda-tunda gak bagus. Sama makan yang terlalu sering itu juga bisa menimbulkan mah. Jadi sebenarnya mah ini banyak sekali yang perlu kita pahami dari penyakit mah ini. Dan saya cukup memahami betul, karena sebetulnya tadi malam setelah dikerok Tante Ida, saya harus pergi ke klinik lagi. Karena saya merasa semakin kayak di sini tuh kayak ada daging gitu loh guys. Kayak ada daging yang mengganjal gitu. Terus diam-diam saya pergi sendiri. Jam berapa ya? Jam setengah 12. Karena saya komunikasi sama si dokter. Kemarin kan saya sempat bisul ya di sini bla 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 gini. Terus akhirnya dicek dan alhamdulillah semuanya masih normal, coy. Bahkan
asam urat saya sudah turun gitu loh. Asam urat saya sudah turun dan kata dokternya, ini ketahuan sekarang nih masnya nih. Mas ini pasti lagi banyak pikiran ya, katanya gitu. Terus mikirin apa sih? Dan kebetulan dengan dokter yang sama yang kemarin waktu sama Tante Ida. Dan dokternya itu lucu. Aku diajak ketawa-ketawa malahan. Ini mas, ini yang bahaya mas, karena sudah ada lambungnya sudah sampai di tingkat di sini nih, sudah hampir menutupi ulu hati. Jadi itu bahaya kata dokternya. Jadi masnya pokoknya makan sehari harus 3 kali. Jadi jam 9, jam 12, jam 3 itu mas harus sudah makan. Jam 6 malam, jam 6 sore. Jadi diatur waktunya sama beliau. Sedikit nggak apa-apa, yang penting ada isinya. Obat harus diminum. Dan ada obat yang memang diminum sebelum makan. Dan ternyata usut punya usut, emah ini juga lumayan berbahaya guys. Penyakit mah ini lumayan berbahaya karena bisa mempengaruhi imun tubuh juga. Kemudian yang saya sebenarnya nggak sangka sama sekali, ternyata dari kepala itu bisa timbul ke perut. Saya sangat-sangat nggak nyangka. Ya kata dokter, dok gimana ceritanya sih orang sakitnya di yang saya pusingin kan kepala bukan perut saya, tapi kenapa perut saya kena gitu loh. Ya itu karena masnya terlalu banyak berpikir jadi tegang. Ada saraf yang tegang akhirnya berefek ke perut. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat ibu-ibu, mama, bapak-bapak semuanya yang mungkin memiliki sebuah pemikiran yang salah. Ya lebih belajar legowo aja lah. Yang namanya semua orang ada masalah. Dan jujur Mas Teh itu malunya kenapa? Malu kalau terus jadi jadi beban pikiran sama jenengan semua gitu loh. Mas Teh itu harus berpikir yang Mas Teh itu lemah banget gitu. Mas Teh itu bikin kalian khawatir. Mas Teh itu selalu bikin kalian berpikir yang enggak. Jadi Mas Teh itu malu sendiri sebenarnya, jujur malu kok akhir-akhir ini semakin begini kondisinya gitu loh. Kondisi keadaannya saya kok semakin begini dan bukan semakin membaik, justru semakin membuat orang khawatir. Kalau bisa sih mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Mas Teh minta mudah-mudahan ke depan Mas Teh tidak jadi seperti ini lagi, supaya tidak jadi bahan khawatir kalian. Satu. Yang kedua, Mas Teh tidak mau tidak mau jadi bahan belas kasihan, karena jenengan terlalu kasihan, terus gampang ini, gampang itu. Aku jangan gumun, subscribernya Mas Teh itu sedikit, tapi luar biasa orang baik semua, orang care semua. Jadi Mas Teh itu bukannya apa-apa, bukan tidak mau dikasihani, bukan, tapi kasihan gitu loh. Karena mereka tuh ketika saya sudah ada tanda belah dikit aja, mereka langsung, kenapa Mas Teh, langsung kayak gitu-gitu. Jadi ya saya ngerasa jadi kayak punya keluarga kedua gitu loh. Tapi ya karena saya sendiri seharusnya di sini kan, saya tuh kan harusnya jadi sentral ya. Harusnya jadi salah satu sosok yang sentral di channel ini ya. Saya tidak bisa terus-terusan menunjukkan kesedihan saya. Jadi saya harus strong, saya harus kuat, saya harus bisa, karena saya adalah artis di sini. Asik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk para subscriber Mas Tri manapun kalian berada, tanpa terkecuali yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Sudah like, sudah komen ya. Nggak usah dipikirkan, Mas Teh nggak kenapa-napa. Jadi Mas Teh itu sampai capek jawabnya. Kenapa Mas Teh? Kenapa Mas Teh? Kenapa Mas Teh? Mas Teh nggak apa-apa kan? Kalau ada apa-apa tuh cerita Mas Teh. Pokoknya ingat ya, perlu kalian ingat, Mas Teh itu baik-baik saja. Mas Teh itu nggak apa-apa. Mas Teh sehat, Mas Teh baik, dan Allah itu selalu membantu Mas Teh. Jadi jenengan jangan khawatir. Sedikit pun jangan khawatir. Jangan pikirkan tentang saya, ya. Jadi tugas saya di sini adalah terus memberikan sesuatu yang terbaik buat kalian, memberikan doa-doa terbaik untuk kalian, dan memberikan doa-doa terbaik untuk diri saya sendiri. Jenengan memang sayang sama Mas Teh, wes jangan bertanya Mas Teh kenapa. Wes cukup doakan Mas Teh supaya jadi tetap baik, terus bisa menjadi yang terbaik buat kalian terus, dan tetap channel ini tetap ada, ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, untuk yang ada di Papua tanpa terkecuali semuanya, yang ada di Manokwari, kemudian Merauke, Jayapura ya, yang ada di Papua tanpa terkecuali saja, kemudian di Pulau Sulawesi untuk Makassar, Kendari, kemudian Palu, dan juga untuk yang ada di Manado, Ambon, terus Maros, Polewali Mandar, terus Toraja juga yang di Sulawesi ya. Beranjak untuk yang ada di Kalimantan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Selamat bergabung juga untuk semua yang di Kalimantan ya. Yang di Pasir, Pontianak, Banjarmasin, terus Bontang, Berau. Aku dapat teman baru dari Berau pokoknya. Best banget ya.
Teman gaib tapi dari Bro, tapi best banget. Aduh, gara-garanya aku lagi jalan-jalan ke Kalimantan. Tadi malam ada nanti kita cerita. Nanti kita bakal cerita itu ya. Tapi kapan-kapan aja. Nanti kita bakal cerita. Tadi malam ada kejadian apa, nanti Mas Teh akan cerita. Tapi soal teman Mas Teh yang dari Berau tuh nanti Mas Teh ceritakan sesuatu ketika nanti ya, kapan-kapan aja. Oke? Lalu untuk yang ada di Sumatera tanpa terkecuali, yang di Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, terus untuk yang ada di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, Lampung, pokoknya yang di Sumatera tanpa terkecuali ya. Kemudian di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, terus juga untuk yang punya Karawang, Bandung, Cianjur, terus Tasikmalaya, Majalaya, Garut, kemudian Ciamis. Yang ada di aku tuh lagi apa ya? Lagi ngerasa sedih sebenarnya. Sedih karena nanti kita cerita ya. Untuk yang ada di Cirebon, kemudian Cilacap, Tegal, terus untuk yang ada di Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, terus Ragen, Wonogiri, Klaten, Solo, Boyolali juga. Halo Mas Eko yang baru bergabung di grup ya, yang dari Solo, yang dari Boyolali. Kemudian untuk yang Jogja, Malang, Jombang, kemudian Sidoarjo, Ngawi, Blitar, Tulungagung, Ponorogo, Madiun, terus untuk yang ada di Surabaya, untuk yang ada di Banyuwangi juga. Kang Musinun kemana? Kok nggak pernah ada kabar? Sehat ya Kang yo? Ya Allah, mudah-mudahan kakangku sehat terus deh. Biasanya dia nggak pernah diam ketika adiknya lagi ada sesuatu, tapi kok ini tumben banget. Nggak ada komunikasi. Semoga Allah sehatkan ketika sedang sakit. Apabila sedang dalam masalah, semoga segera selesai ya Mas. Dan semoga tidak terjadi apa-apa, amin ya Allah. Kemudian yang di Malaysia tanpa terkecuali saja, untuk yang di Malaysia, kemudian Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Jeddah, Arab Saudi, terus Brunei Darussalam, kemudian untuk yang ada di Swiss, Jerman, dan juga untuk yang ada di Los Angeles dan juga Sydney ya. Arab Saudi dan juga Qatar juga diucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali bersama Mas Teh di Big Tulus Official. Jangan lupa kita akan mengadakan sumbangan nasi box di akhir bulan ya. Tepatnya di tanggal, mungkin di akhir bulan lah, pokoknya di Jumat akhir bulan insya Allah kita bakal bagi-bagi nasi box. Untuk teman-teman yang ingin berbagi bisa langsung transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto, ada di deskripsi ya. Untuk yang sudah transfer terima kasih banyak, yang sudah memberikan saran terima kasih banyak, yang sudah menyemangati juga terima kasih banyak, karena sudah mulai ada yang apa nih? Sudah mulai ada yang transfer juga ya. Dan aku ucapkan juga terima kasih buat abang yang dari Malaysia, kalau nggak salah nih, semalam kirim email dia. Untuk abang kalau nggak salah Mahfud ya. Cuman di sini namanya Nikori Asaki Samurai ya. Aduh, pakailah akun yang real bang. Jadi enak nyapanya ya. Pokoknya yang punya Malaysia yang katanya ingin menyumbang juga untuk nasi box, terima kasih banyak ya. Sebelum kita lanjut topik hari ini, kita mau sapa-sapa dulu. Kita cabut dulu ke YouTube Studio. Kira-kira ada apa aja di sana? Siapa tahu ada sebuah konten yang menarik yang bisa kita bahas. Asik. Diucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Mbak Ika, Mbak Lady Sweet di sini. Ngomong soal siulan ya. Mbak Ika ini kalau sudah komentar dia akan merepet panjang ke bawah dan akan menyambung jadi satu seperti negara Indonesia kita. Oke. Memanggil angin itu kebetulan atau enggak? Ya sebenarnya kebetulan saja Mbak Ika. Enggak ada getaran-getaran apa-apa kok. Ketika kita bersiul, ada kan yang begitu, toto ada angin. Tapi tadi pas nggak dipanggil mah nggak ada, gitu aja kan. Sebenarnya itu hanya kebetulan saja ya. Kemudian Mbak Lady Sweet katanya terima kasih loh, aku disapa tuh senang banget kalau disapa Mas Teh. Masa sih? Thank you. Terus katanya Mas Teh, kapan aku ketempelan cinta? Tak doakan cepat ya Mbak. Pokoknya ya Allah, mudah-mudahan para yang penonton videonya Mas Tulus ini, mudah-mudahan yang sedang dalam susah jodoh semoga segera dapat jodohnya. Yang rezekinya susah semoga lekas berlimpah rezeki ya Allah. Dan semoga untuk para subscribernya Mas Teh yang sudah nonton video ini, yang sedang dalam kondisi sedang tidak sehat, semoga lekas sembuh. Dan wabil khusus untuk yang sudah bekerja, yang sudah memiliki pekerjaan, semoga dimudahkan rezekinya, terus diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin. Tuh diaminkan Mbak, siapa tahu diberkahi sama Allah ya.
Kemudian Mbak Catur Ningsih, pokoknya like ben tetap semangat ngevlog selalu. Terima kasih Mbak Catur Ningsih. Kemudian Teh Yuliantin juga, tabarakallah ya. Terima kasih Teteh. Bang, terawangin aku dong. Wal Fajri genre. Sorry ya Wal Fajri, saya tidak bisa menerawang. Saya bukan dukun dan saya dilarang untuk melakukan itu lagi. Nisma, bentar gue lewat bawa gerobak sayur biar makin bedet. Lo ngapa sih maksud lo kayak gitu? Asik. Itu ceritanya kan kemarin gue marah-marah karena ramai. Nah dia mau lewat pakai gerobak sayur biar makin bertanduk gue. Setiap gue bikin status, sedih amat sih Tulus, sedih amat sih Tulus. Cetek banget mata lu. Sama kayak gue. Gue juga cengeng ya. Terus Mas Ibnu Batuta juga selalu hadir ya. Galeri Big Size juga terima kasih banyak. Nanti saya balas WhatsApp-nya, sabar dulu ya. Banyak sekali WhatsApp yang belum terbalas. Kemudian Sabto, halo Mbak Sabto hadir juga. Terima kasih. Kang Jawareng, Mbak Asri di sana. Kemudian Nekori Asaki Samurai. Aduh itulah pokoknya. Mbak Triani yang punya Tulungagung hadir. Halo. Roy Faka Oktavianto. Pokoknya semuanya. Mas Suyanto, Mbak Winda, Fauzan juga yang punya Kalimantan Utara ya. Selamat bergabung. Pokoknya semuanya saja. Oke, kita ke topik pembahasan saja Mas Tulus. Apa yang pengen Mas Tulus sampaikan? Apa yang Mas Teh rasakan sekarang? Dan saat ini kalian mungkin melihat gini, sorry. Saya lagi ngerasa kayak gimana ya? Ternyata ya, ini ternyata yang care dengan saya itu bukan hanya para subscriber yang nyata. Bukan para subscriber yang nyata saja. Seperti hari ini contohnya. Kamar saya tuh wangi, kamar saya tuh indah, kamar saya tuh adem banget hari ini. Karena apa? Karena banyak sekali khodam-khodam dari leluhur-leluhur orang-orang baik yang hadir di sini. Ya, saya tidak sebutkan siapa khodamnya dan khodam siapa saja, tapi saya tidak bisa sebutkan. Tetapi ternyata ketika kondisi badan saya sedang tidak fit, kan memang Mas Teh sudah sering cerita. Kalau kondisi badan Mas Teh sedang tidak fit itu ada saja beberapa khodam dari teman-teman kita yang pernah bersinggungan langsung dengan Mas Tulus itu langsung pada datang, berbaris di depan ya. Tidak saya sebutkan semuanya pokoknya. Wes. Cuma ternyata nih tadi malam jam setengah satu Mas Teh merasakan betul mereka itu seperti halnya sedang memomong, sedang menyentuh. Karena kan Mas Teh kan ini sakit ya, di sini tuh sakit. Jadi kalau menurut dokter Mas Tulus kanan kirinya dikasih bantal. Mas Tulus nggak bisa tidur miring dulu, jangan ditindih dulu perutnya. Saya kan kalau tidur selalu nindih perut ya, nindih dada, nindih perut, nindih tangan gitu. Nah, wallahu alam, saya nggak ngerasa digendong, tapi saya itu ngerasa kayak di kanan kiri itu ketika saya pengen tidur bergerak, saya didorong. Ketika saya merasa kayak dipegangin gitu loh guys. Kayak ngerasa di tengah-tengah itu ada yang megangin saya. Di kanan dan kiri itu saya dipegangin supaya saya tuh nggak berbalik arah gitu loh. Saya biar nggak berbalik arah dan saya biar nggak nindih perut saya. Pas mau bangun, kok saya? Dan di situ tuh saya ngerasa adem, senang, care, dan saya sangat berterima kasih sekali. Ternyata bukan hanya orang-orangnya saja yang care, tetapi khodam-khodam yang di badan kalian ini ya, orang-orang baik. Mas Teh nggak nyebutin ya, jadi tolong jangan nanya. Abis ini biasanya suka ada yang nanya, Mas Tulus yang dimaksud bukan saya kan? Mas Tulus yang dimaksud bukan saya kan? Gitu. Jadi tolong ada sebuah lontaran kata yang bisa kalian tanyakan, tetapi ada yang tidak seharusnya jenengan tanyakan karena ujung-ujungnya nggak saya jawab gitu loh. Jadi mendingan nggak usah nanya. Nanti ujung-ujungnya, Mas bukan aku kan yang dimaksud, Mas bukan ini kan. Nah, nanti karena apa itu? Karena jenengan memiliki sebuah pemikiran yang mungkin agak sedikit salah. Gitu ya. Jadi di sini Mas Teh bilang kalau tadi malam rumah Mas Teh itu rame karena kedatangan khodam-khodam yang memang biasanya sudah pernah datang, tetapi kalau yang tadi malam kebanyakan khodam-khodam baru yang mengaku saya temannya A, saya temannya B, saya ini C, saya ini begini, dan subhanallah saya ngerasa kayak ditimang-timang orang banyak hari ini. Dan saya yakin betul
kalau jenengan-jenengan semua itu sebenarnya orang-orang baik yang dikirimkan Allah untuk saya. Bukan saya yang dikirimkan untuk sampean sebenarnya, tapi justru jenengan yang dikirimkan Allah untuk saya. Sampean-sampean semua yang dikirimkan untuk saya. Karena saya merasa gimana ya? Sudah tengah malam yang saya benar-benar nggak bisa buang itu, yang benar-benar saya nggak bisa lupain tuh waktu saya mau bergerak begini, itu tuh saya nggak bisa bergerak. Jadi sengaja banget supaya saya tuh nggak tengkurap tidurnya. Dan saya sudah coba untuk merubah kebiasaan itu tuh lama. Memang dokter dari zaman dulu memang, Mas jangan sering tidur tengkurap ya, karena mas kan gendut, nanti jantungnya bermasalah gitu-gitu. Dan tadi malam itu setelah bangun, setiap kebangun, loh kok gue telentang, selalu begitu. Jadi serius gue telentang nih, gue nggak nindi tangan nih gitu setiap bangun tidur, karena ada beberapa energi yang sengaja menahan saya untuk tidak tengkurap. Paham ya tengkurap ya? Tengkurap bahasa Indonesianya apa sih? Tengkurap ya tengkurap toh? Ya gitu. Dari terlentang ke tengkurap. Jadi saya posisinya tidurnya begini kemudian begini. Dan saya tuh kayak ada yang larang. Sedangkan bantal guling saya kan kecil-kecil, no Taufik yang tahu. Dan nggak mungkin kalau misalnya sampai terhalang gitu loh. Dan di sini setelah saya pagi saya bangun, saya melihat mereka begini yang apa? Subhanallah ya Rabbi, subhanallah ya Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya tuh gimana ya? Kayak, hey, kalian itu bukan manusia gitu loh. Kalian itu bukan manusia, tapi kalian adalah gambaran, rasa sukacita. Kalian adalah gambaran ketulusan dari orang-orang yang kalian ikuti. Termasuk jenengan-jenengan. Sekali lagi Mas T tidak menyebutkan siapa, tapi yang pasti tadi malam yang kesini lebih dari 8 khodam baru yang Mas T kenal. Dan Mas T tahu itu yang memelihara jenengan-jenengan, yang menemani jenengan-jenengan. Sorry ya, yang menemani, yang memelihara, yang memang dijatah untuk menemani jenengan. Jadi tolong jangan ada yang DM setelah ini nanya siapa kodamku, jangan. Tapi intinya saya merasa sangat tersentuh sekali ketika mereka datang ke sini dan mereka mengaku, saya temannya A Mas T, saya temannya B Mas T. Saya nggak tahu, saya pengen datang ke sini dan kompak banget mereka semua datang untuk menjaga saya. Dan kok saya nggak bisa nitikin air mata sekarang ya? Kalau tadi pagi saya bangun, saya pikir gini ya, apa saya sudah mau meninggal? Kok banyak banget jin di rumah saya gitu loh. Saya sumpah demi Allah saya mikir kayak gitu. Terus jinnya ini, 8 jin ini semuanya positif, semuanya bagus, semuanya auranya adem, semuanya auranya positif semua. Jadi saya pikir, ya Allah apa udah deket waktu saya meninggal ini. Saya sampai berpikir seperti itu, sumpah. Saya berpikir kok banyak orang yang dekat, banyak jin yang dekat saya, terus bergerombol, dan itu senyum semua gitu loh. Senyum terus adem. Dan mereka menggunakan baju yang sesuai dengan, ya sopan, putih, panjang, ya adem aja ngelihatnya. Enak gitu loh. Dan itu menenangkan hati. Dan jujur saya sempat berpikir, waduh, udah mau mati nih gue. Sempat berpikir kayak gitu, karena kok banyak banget jin di sini. Apa aku sudah mendekati ajalku apa gimana? Tapi ternyata mereka enggak. Mereka akhirnya memperkenalkan diri. Saya yang gendong A, saya yang gendong B, saya yang gendong C, dan di situ saya bisa dipaham betul kalau begini teman-teman. Di sini Mas T bukan memaksa jenengan untuk berbuat baik, tetapi sekali lagi kalau jenengan memiliki pribadi yang baik, sebenarnya khodam itu bisa mengikuti jalur ya, terbawa, kemudian mau nggak mau mereka terseret dengan apa yang kita lakukan. Ya karena kita nggak pernah tahu. Sekali lagi Mas T itu ada siapa sih di badannya, terus Ibu A itu ada siapa sih, Pak A itu ada siapa sih khodamnya, Mbak C, Mbak D, Mbak A, terus Mas A, Dek C, semuanya itu khodam dari leluhurnya itu apa sih sebenarnya, kan kita nggak pernah tahu. Tetapi sekali lagi yang saya tahu adalah mereka itu mengikuti apa yang kita kerjakan, apa yang kita bawa, arus yang kita ajak ke dia. Jadi selama jenengan pengen mendapatkan khodam baik, kemudian khodamnya juga pengen
berefek baik buat jenengan, kemudian bersifat baik, berperilaku baik, positif, ya jangan lupa jenengan berbuat positif dan berbuat baik saja. Insya Allah khodamnya mengikuti, dan itu saya rasakan betul. Dan tadi malam subhanallah, saya sampai saya mimpi dipeluk sama Taufik, saya mimpi dipeluk sama Pak Sem, saya mimpi dipeluk Bu Sriatun, Mbak Kak Ajijah. Sumpah, saya merasa kayak beberapa orang ini kok meluk saya gitu loh. Tadi malam itu kayak yang kayak saya tuh kayak mimpi atau begini, Mas Tulus butuh apa? Aku kesana ya, gitu-gitu. Jadi kayak dia itu kayak mereka itu kayak orang-orang siaga yang siap membantu saya gitu loh. Di mimpi ya itu ya, bukan nyata. Jadi di sisi lain saya merasa kalian sudah sangat care. Ternyata ada beberapa khodam-khodam dari beberapa subscriber yang justru ternyata lebih care. Dan mungkin selama ini mereka sudah care. Sebenarnya mereka sudah care dan sudah menjaga Mas T. Secara tidak langsung mereka banyak membantu, tetapi mereka tidak memperlihatkan. Karena tadi malam bisa dibilang Mas T kondisinya sangat-sangat di bawah standar, ya. Kondisi alam bawah sadarnya Mas T tadi malam itu sudah mendekati apalah itu, nggak ngerti lah, halusinasi yang cukup tinggi, kesadaran yang luar biasa sudah rendah. Jadi Mas T akhirnya bisa mengakses mereka dan bisa melihat mereka. Kemudian mereka hanya tersenyum dan Mas T cuma bilang makasih. Dan sing gumun ki yo Jan, ya Allah, manusia itu kalau kita baik apa enggak kan kita belum bisa menebak hati manusia. Sekali lagi ya, cuma kalau khodam-khodam yang 8 khodam tadi malam yang datang ke Mas T ini, subhanallah, itu semua positif. Dan saya rasa semuanya muslim. Ada satu yang memang sepertinya bukan muslim, tetapi dia menggunakan busana muslim, baju muslim, ya. Dan mayoritas tadi malam khodam yang datang ke Mas T itu laki-laki. Laki-laki dan berambut panjang. Ya wong-wong biyen lah, orang-orang dulu. Dan saya nggak ngerti itu khodam tugasnya apa, kesini mau ngapain, terus dalam rangka apa Mas T nggak tahu. Tetapi di sisi ini, dalam segi ini Mas T hanya bisa bersyukur karena di sela-sela musibah yang sedang Mas T hadapi sekarang, di sela-sela masalah yang sedang Mas T hadapi sekarang. Oh iya, sorry, Mas T nggak apa-apa, Mas T nggak ada masalah apa-apa ya. Masih banyak orang yang care dengan saya, masih banyak orang yang mengerti keadaan saya, ya. Karena sekali lagi, kalau Anda manusia biasa, kalau Anda adalah seorang manusia biasa, mungkin Anda untuk mengetahui hati saya agak susah. Tetapi ketika khodam jenengan yang sudah datang ke sini, itu berarti mereka memiliki tingkat kepedulian yang cukup tinggi, kemudian tingkat kelembutan hati yang luar biasa. Yang satu tuh dari jauh banget. Yang satu dari jauh banget, bukan dari sini. Khodam yang satu nih yang dari jauh banget, dari Jawa, tapi dia sudah ngikutin si orang ini dari jauh banget. Dan kok anehnya saya nggak bisa nangis ya? Saya mikir gini loh tadi, kayaknya kalau saya bikin vlog saya nangis deh ini. Kalau saya bikin cerita saya nangis, karena baru melek tidur aja tadi saya udah yang astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, bukan saya takut. Saya ada rasa takut ketika, aduh, apakah saya harus sudah waktunya untuk pergi? Apa waktunya saya sudah harus meninggal gitu kan pikiran saya. Karena kan itu tuh nongol semua khodam dan berbaju putih semua guys. Bajunya putih semua terus berdiri. Dan waktu saya bangun tuh cuma senyum doang. Ya jadi saya gimana ya, leluhur gue kali ya, gue udah mau mampus kali. Pikiran saya udah begitu aja udah. Pikiran saya sudah seperti itu karena ya saya sebatang kara di sini coy. Saya sendiri, ketika saya meninggal gimana dong? Kasihan adik saya nanti kan dengan kondisi saya yang seperti ini. Gitu, saya mikirnya gitu aja. Ternyata setelah pikiran saya sudah kembali benar, saya ajak berbicara, jenengan iki sinten, siapa, kok bisa sampai di sini? Mereka jawabannya gampang banget. Kami ini hamba Allah yang sedang ditugaskan membantu hamba Allah juga katanya. Jadi mereka tidak bilang,
aku khodamnya ini, aku khodamnya enggak, tapi Mas Teh tahu. Cuma mereka dibilang, saya hamba Allah yang sedang ditugaskan untuk membantu hamba Allah juga, Mas Teh. Jadi di sini kami berkumpul bukan untuk apa-apa, tapi ada sesuatu yang ingin ditambahkan katanya. Mungkin bisa melihat ya di sini ada apa? Monggo silahkan. Jadi memang dari beberapa hari yang lalu ketika Mas Teh siaran live yang bukan siaran live, siaran yang cermal itu Mas Teh sempat ada merasa beberapa cahaya yang masuk lagi ke kepala ya, 3 sampai 3, tetapi yang lain yang 3 masuk dari sini, yang lain masuk dari sebelah belakang. Ada 7 cahaya yang masuk dari sini kemudian belakang. Di sini 3, di belakang 4. Dan Mas Teh nggak tahu itu apa. Dan tadi malam Mas Teh juga melihat mereka mengcover dengan memberikan sesuatu. Saya juga nggak tahu itu apa. Tetapi mungkin itu tujuan mereka dan mereka sampai di sini. Sebenarnya mereka sudah mengawasi beberapa hari dan mereka sudah memprotek untuk beberapa hal ya. Karena ada sesuatu yang harus diprotek. Sekali lagi Mas Teh nggak bisa ceritakan ya. Dan secara diam-diam mereka ternyata melakukan sesuatu yang di luar dugaan, yang justru Mas Teh sendiri nggak sangka ternyata mereka melakukan itu. Dan semoga ini bermanfaat dan Mas Teh cuma bisa bilang terima kasih dan terima kasih karena beliaunya nanti pamitnya setelah Jumat. Sekarang masih pada ada di sini. Beliaunya masih ada di sini ya. Semuanya sedang berbaris melihat Mas Teh lagi syuting dan boten. Oke, baik. Mas Teh tidak boleh. Mas Teh tidak boleh menitikan air mata. Tapi intinya begini. Sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Mas Teh dipertemukan dengan kalian para subscriber yang baik, kemudian memiliki sesuatu yang baik dan ada isi yang baik sehingga semuanya justru berefek positif ke Mas Teh sendiri dan semoga ada sesuatu yang baik pula yang nanti semakin baik, kabar baik dan akan menjadi baik dan sekali lagi terus jadi baik ya. Apalagi ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, para subscribernya Big Tulus Official. Kalian yang sudah care, kalian yang sudah memberikan semangat ke saya, terima kasih banyak ya. Semuanya pokoknya tanpa terkecuali yang sudah care, sudah memberikan semangat, memberikan dukungan moral dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Minyak bidara masih ada di sini. Masih ada 4 pieces, baru datang 4 pieces lagi. Jadi teman-teman yang mau cari silahkan langsung DM Mas Teh di bigtulus_bp2 di Instagram atau klik di kolom komentar saja atau bisa DM di email di bigtulus@gmail.com. Nanti insya Allah langsung Mas Teh balas ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu ataupun yang punya WhatsApp langsung WhatsApp saja Mas Teh ya. Punya rezeki dibayar dulu enggak apa-apa, enggak dibayar dulu juga enggak masalah. Insya Allah ya. Kalau jenengan sedang benar-benar butuh, silakan langsung DM Mas Teh atau telepon Mas Teh. Kalau memang Mas Teh bisa angkat-angkat, terus Mas Teh bisa kirim, pasti Mas Teh kirim dulu. Belum punya rezeki Mas Teh, mboten nopo-nopo Mas Mbak. Silakan monggo kerso. Sekali lagi juga untuk teman-teman yang ingin berdonasi, Mas Teh tunggu, ada di deskripsi ya, nomor rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Kita akan bersedekah 500 nasi box sebulan ini insya Allah, mudah-mudahan tercapai dan mudah-mudahan Allah ijabah untuk memberikan sumbangan nasi box yang akan kita berikan nanti untuk beberapa warga yang ada di sekitar sini. Sekali lagi hanya bisa bilang terima kasih. Kurang lebih ini yang ingin Mas Teh sampaikan. Gak tahu nanti judulnya apa, tapi intinya Mas Teh sangat berterima kasih untuk beberapa hal yang sedang Mas Teh alami malam ini sampai pagi ini. Dan beliau-beliau sedang menunggu untuk waktu pulang karena hanya pesannya untuk menjaga lisan saja, menjaga lisan dan pikiran ya. Mata, pikiran, dan lisan itu yang harus dijaga. Ini pesan buat semuanya, buat semua yang merasa memiliki khodam yang sedang ada di sini. Mas Teh tidak bisa bilang, Mas Teh tidak ngomong, tolong sekali lagi jangan ditanya khodam saya apa bukan. Sekali lagi tolong jangan ditanya. Wes, kalau sudah nonton video ini sudah keep silent,
Kalau memang merasa khodamnya jenengan yang kesini ya sudah komunikasi dengan khodam jenengan sendiri, lalu ucapkan terima kasih karena sudah membantu Mas Teh ya. Mas Teh cuma bilang terima kasih, semoga Allah yang membalas. Dan sekali lagi ini sebuah cerita nyata yang memang sedikit aneh, tapi itu Mas Teh rasakan gitu loh. Mas Teh ngerasa kayak yang semalam suntuk itu Mas Teh kayak lagi ditimang-timang orang banyak, yang dijaga orang banyak, yang dimana Mas Teh itu harus begini, harus begitu, tapi Mas Teh bisa ngalamin semuanya. Dan itu Mas Teh alamin secara nyata ya. Dan itu terjadi tanpa rekayasa, tanpa Mas Teh buat-buat, dan itu real sekali. Jadi kalau misalnya tadi malam sampai hari ini kalian merasa khodam kalian gak ada di badan kalian atau tidak ada di sekitar kalian, ya berarti khodam kalian yang kesini. Mereka lagi bantuin Mas Teh, gak ngapa-apa ya. Tips juga buat kalian yang merasa memiliki khodam. Sebenarnya khodam ini adalah sesuatu yang simpel ya. Tergantung kita mau bawa kemana, bawa jadi apa. Gak perlu jenengan mengamalkan bla 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 macam-macam segala macam. Yang terpenting aplikasikan sesuatu yang baik ya. Kalau sudah aplikasikan sesuatu yang baik, itu termasuk ibadah baik, amal baik, ya. Jadi semuanya insya Allah akan mengalir seperti baik juga. Kurang lebih begitu teman-teman. Yang pengen Mas Teh ceritakan, insya Allah kita ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk orang-orang baik yang sudah care sama Mas Teh. Terima kasih banyak. Sembah nuwun sedayonipun ingkang wonten ngriki nggih, mboten terkecuali pokoknya sedaya mawon. Semuanya terima kasih banyak. Terima kasih dan terima kasih saja. Salam kagem putu-putune jenengan. Mugi-mugi kula saged terus ngemong putu-putune jenengan, terus jenengan nggih saged bantu kali kula. Terus putu-putune jenengan niku nggih dipun bantu kersane napa? Teng dalan sing sae-sae mawon. Nggih, sembah nuwun sangat sedayanipun. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Untuk para subscriber yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum minta support buat di-subscribe. Mas Teh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.